Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, faedah atau kegunaan bersugi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah menyucikan mulut. Mulut seseorang yang rajin bersugi itu adalah bersih, suci. Dan yang berikutnya adalah disunnahkan bersugi itu faedahnya adalah Allah redho dengan perbuatan kita. Dan yang ketiga adalah memutihkan gigi. Kenapa putih gigi? Karena senantiasa digosok. Dan yang keempat adalah menguatkan gusi, tempat tumbuhnya gigi itu karena kita rajin, yaitu bersugi, maka kokohlah, maka kuatlah gusi tersebut. Dan yang berikutnya adalah kegunaan dan faedah bersugi itu adalah membetulkan tulang belakang. Orang yang rajin bersugi, tulang belakangnya tidak mudah keropos, tidak mudah bungkuk. Maka oleh sebab itu, maka dianjurkanlah bagi kita supaya rajin kita bersugi, agar apa? Tulang belakang kita tidak mudah keropos. Dan yang berikutnya adalah faedah dan kegunaan bersugi itu adalah melambatkan, atau orang yang rajin bersugi itu lama tuanya. Dan yang berikutnya adalah faedah dan kegunaan bersugi itu adalah menggandakan atau menambah pahala. Kenapa? Karena itu adalah bagian perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengikuti perintah itu, maka pahala kita berlipat ganda sebagaimana pada penjelasan yang lalu kita jelaskan. Dan yang berikutnya adalah orang yang rajin bersugi itu kegunaannya adalah mudah atau gampang atau mudahnya masuk. Kalau seandainya dia mendapatkan ilmu, mudah masuk ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya. Maka orang yang rajin bersugi, maka kalau ada dia belajar, mudah masuk ilmu yang dia tuntut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian faedah yang berikutnya dari bersugi itu adalah memperbaiki tingkah laku. Orang yang rajin bersugi, tingkah lakunya adalah baik. Dan yang berikutnya adalah yaitu kegunaan bersugi itu memudahkan, yaitu ruh keluar dari tubuh kalau sudah mendekati sakratul maut. Sebagaimana yang lalu sudah saya sampaikan, apalagi sudah mendekati khor-khoroh, masih mampu kita bersugi, atau ada keluarganya yang menyugikan seseorang itu. Demikian juga sebelum kita mendekati khor-khoroh, rajin kita melaksanakan bersugi, maka ruh yang ada pada tubuh kita nanti pada sakratul maut mudah keluarnya dari tubuh. Dan yang berikutnya, yang terakhir, kegunaan dan fadilah bersugi itu adalah bahwa sewaktu ya kita ditalkinkan mudah mengucapkan, yaitu la ilaha illallah. Itulah kegunaan orang yang bersugi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada beberapa tadi yang kita jelaskan kegunaan bersugi. Dan alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk bersugi? Alat yang kita gunakan bersugi itu adalah bendanya yang kesat, tapi tidak membawa mudrat bagi orang yang menggunakannya, tidak membawa penyakit bagi orang yang menggunakannya. Tapi di antara benda yang sunnah kita bersugi itu adalah, yaitu pertama adalah kayu arak. Kayu arak itu banyak kegunaannya. Kenapa? Airnya itu kalau kita setelah menggosokkannya, gosokan yang pertama, nanti cara menggosok bersugi itu, maka air itu akan dapat bermanfaat bagi seseorang, dan itu bisa mencerahkan mata seseorang. Maka setelah kayu arak, yaitu yang diperintahkan kita, yang paling bagus untuk kita laksanakan bersugi itu sebagaimana yang diperintahkan dan diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelepah kurma. Kenapa? Karena ada seratnya. Dan yang berikutnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmas siwaki zaitun min sajarati mubarakah, yaitu sebaik-baik bersiwak itu, kata Nabi, adalah kayu zaitun, karena adalah pohon zaitun itu adalah
pohon yang mendapatkan berkah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu dia kayu-kayu yang paling baik kita untuk gunakan bersugi itu. Dan cara bersugi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita menggosoknya tidak boleh membujur tapi melintang, yaitu dimulai dari bagian yang kanan, yaitu kita gunakan tangan kanan kita dan kita gosokkan dari yang bagian kanan ke tengah, yaitu gusi, yaitu gigi yang paling atas. Maka setelah kita gosokkan, kalau tadi kayu arak, sunnah kita yaitu menelan, yaitu air liur yang gosokan yang pertama. Kemudian setelah itu dari kiri ke depan, yaitu kita gosok. Kemudian dari bagian kanan dalam ke depan, kemudian bagian kiri dalam ke depan, kemudian demikian juga bagian bawahnya. Kemudian satu gosokan, yaitu kita gosokkan ke lidah. Maka menurut para ulama, cara menggosok bersugi itu kalau seandainya yang kita lakukan itu adalah pakai kayu arak atau kayu zaitun atau dengan pelepah kurma, maka cara menggosoknya seperti itulah disunnahkan. Adapun menggosokkan yaitu dengan membujur, yaitu dari bawah ke atas, dikhawatirkan kata para ulama orang yang menggosok itu takut gusinya berdarah. Maka cara menggosoknya yang paling abdul adalah melintang, yaitu dengan tata cara yang saya sampaikan tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.